Kalau kita banyak kemudahan, itu artinya kita diberi anugerah yang luar biasa oleh Allah untuk bisa menjadikan diri kita sebagai sumber kesejahteraan buat orang lain. Kesejahteraan itu jangan dimaknai hanya menyangkut hal-hal yang sifatnya fisik, ya. Kayak tadi ajak makan gitu. Kan kesejahteraan manusia itu bukan apakah dia makan atau tidak makan, sekalipun itu ada pengaruhnya juga. Tapi kan tidak itu yang paling pokok kalau dalam konsep Islam. Keselamatan dalam konsep Islam itu adalah tatkala kita diberi taufik hidayah oleh Allah. Artinya semua yang kita lakukan diridhoinya, kan gitu. Itulah konsep kesejahteraan yang sesungguhnya. Kalau sekedar makan, ada uang, atau hal-hal yang sifatnya fisik, itu bisa jadi justru menjauhkan kita juga dari kesejahteraan itu. Nah, maka tolok ukur kita kalau dalam konsep Islam, dalam konsep agama, menilai seseorang itu sejahtera atau tidak sejahtera adalah tergantung pada bagaimana dia hidup. Kalau hidupnya seperti yang kita selalu mohon kepada Allah, mengikuti jalan hidupnya ihdinas siratal mustaqim, ya itulah dia pribadi yang sejahtera. Apalagi Allah juga mengingatkan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nah, itulah beberapa contoh kesejahteraan lah dalam ukuran-ukuran di Islam. Nah, kalaupun kemudian juga ada hal-hal yang sifatnya fisik, ya kesejahteraan di dunia, hasanah fid dunia, ya itu juga. Jadi artinya tetapi kita tidak boleh terpaku hanya pada hal-hal yang sifatnya fisik maksudnya. Sehingga kalaupun kita tidak punya kemampuan untuk mensejahterakan saudara kita secara fisik, paling tidak buat dia tenang. Ajak dia untuk mendapatkan ketenangan batin dengan diajak, ayo kita hiziban, zikir kan, ayo kita ngaji, ayo kita pergi sholat berjamaah. Nah, inilah contoh-contoh implementasi dari ucapan assalamualaikum yang kita diminta oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah untuk senantiasa melakukannya, terutama kepada saudara kita sesama muslim. Penekanannya kepada sesama muslim itu karena ini kan doa, ya. Assalamualaikum itu adalah doa, sehingga tentu doa itu akan efektif berlaku kalau yang didoakan itu adalah iman kepada Allah yang tempat kita bermohon. Bagaimana dia bisa efektif kalau yang kita doakan justru tidak iman kepada Allah, padahal kita mintanya sama Allah kan. Jadi makanya utamanya ucapan salam itu ditujukan kepada sesama muslim. Rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslimin. Nah, ini kita mulai masuk di hadis-hadis yang bicara tentang keutamaan salam. Saya yakin ini hadis sudah sering kita dengar berulang-ulang, tetapi karena pengulangan hal yang baik itu baik, jadi kita tidak usah jangan berkerut ya keningnya, alisnya apalagi. Karena kalau kita suka ngeluh dengan adanya pengulangan, padahal yang diulangi itu sesuatu yang baik, maka sulit kita dapat kebaikan itu. Karena setiap pengulangan mengingat kembali sesuatu yang baik, itu dia punya manfaat buat kita. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ala bizikrillah fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi kalau buat orang beriman, orang soleh, orang baik, mengulang-ulang mendengar, mengulang-ulang membaca, mengulang-ulang melakukan yang baik itu selalu nambah kebaikan. Sehingga ya tetap antusias maksudnya. Sebagaimana antusiasnya ketika mendengar pertama kali,
Maka ketika mendengarnya 1000, 5000, sejuta kali, antusias itu juga yang ada pada dia. Karena tadi dia tetap punya punya semangat untuk menambah kebaikan-kebaikan yang selalu ada dalam setiap pesan kebaikan itu. Sekalipun pesan kebaikan itu berulang-ulang. Ya kayak salam ini kan kita udah sering kali dengar. Tapi ya tadi problem kita itu di pengamalan, apalagi bicara tentang penghayatan. Artinya ya tahu kita kalau ketemu ucapin salam, tapi kan sering kali kita ketemu ndak ngucapin salam, atau sudah mengucapkan salam tapi lagi-lagi di penghayatan problemnya. Kita ucapin salam tapi setelah itu saling timpuk. Kita ucapin salam tapi setelah itu saling buka aib, saling buka cacat celah kita. Kan kalau begitu ya apa makna assalamualaikum yang diucapkan? Bukankah itu berarti antara harapan dengan kenyataannya bertentangan? Ya, dan Allah Maha tahu. Nah disitulah persoalan kita, sehingga pengulangan itu jadi selalu penting. Karena ya semakin kebaikan itu dihayati, semakin dia bermakna, semakin dia membawa manfaat. Dan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap satu kebaikan itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Dari 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, sampai ila masya Allah, sampai tidak ada batas. Nah sehingga itulah yang kita kejar, agar dapat kebaikan yang berlipat-lipat, bahkan sampai pada batasan yang kita tidak ketahui, yang hanya Allah yang tahu. Nah maka ya kita mengulang-ulang ini harus tetap semangat.